terinspirasi dari beberapa teman musisi lain yang sudah duluan lah bikin, mungkin sekitar beberapa sesi atau beberapa minggu sebelum gue akhirnya memutuskan bikin gitu. Dan waktu awal-awal itu gue juga bikinnya uh, ya full musik gitu ya. Ya benar full musik. Jadi belum ada topik tertentunya gitu kan. Bahwa ini sebagian besar memang untuk uh, ya tenaga medis gitu ya. Orang-orang yang terdampak juga pekerjaannya, ekonominya karena situasi saat ini gitu. Nah ketika bikin ini gue sadar juga bahwa ya masing-masing orang mungkin dalam situasi kayak gini terus pengen bikin crowdfunding juga masing-masing punya plus minusnya gitu kan. Ada yang punya jaringan lebih luas, koneksi lebih banyak, jadi menyalurkannya lebih mudah mungkin. Ada yang secara mobilitas lebih baik gitu, kendaraan gitu yang misalnya disewakan untuk mengangkut bahan-bahan eh, barang-barang bantuan itu. Nah gue sadari di sini salah satu kelemahan gue adalah dalam hal mobilitas memang itu gue akuin. Jadi dalam menyalurkan bantuan, gue juga ngelihat update dari teman-teman juga, termasuk yang ya sama musisi, bagaimana mereka yang biasa menyalurkan bantuan seperti apa. Gue lihat di IG story mereka atau updatean beberapa gitu. Ya mungkin karena secara jumlah yang gue dapat dari sesi-sesi seperti ini juga jauh lebih kecil daripada yang biasanya kalau gue reguleran atau main events gitu kan. Nah tapi di luar itu, kenapa dasarnya memang ada dorongan atau gerakan untuk yang memberi. Jadi ada sumber-sumber lain dari misalnya ada project atau apa yang gue kerjain dan tetap gue sisihkan juga untuk bagian bantuan ini. Jadi gue juga masukkan ke sini juga ada beberapa bantuan yang ya ini berkat ya puji Tuhan juga ya, ada berkat-berkat yang nggak terduga gitu, ada yang kirimin juga. Nah itu gue juga sisihkan juga untuk gue catat di sebuah buku. Ya gue ada buku untuk ya mencatat masuk berapa dan gue kirim kemana aja bantuannya itu. Setiap bantuan yang gue dapat, misalnya donasi hari ini misalnya atau misalnya yang minggu-minggu lalu, tentunya tidak langsung misalnya gue totalin terus misalnya berapa hari kemudian langsung gue salurin semua sampai habis gitu. Tetap gue keep ya, gue atur juga, gue koin supaya kalau ada yang mendadak perlu bantuan gitu secara mendadak gitu, personal apalagi ya gitu maksudnya, jadi masih ada dana cadangan yang bisa dipakai gitu kan, gak langsung hari ini dapat hari ini habis gitu. Dan gue coba itu jadi salah satu bentuk hal yang gue pelajari juga sebenarnya dari uh, kegiatan stay home hashtag itu lagi ya, stay home apalagi WFH uh, berkarya ya, jadi begitu rumah. Thank you banget kalau teman-teman ada yang sama ini udah ya ikut bantu juga gitu ya, masing-masing orang ya. Semoga, gue sering ngomong kalau sama temen gue yang misalnya chat atau ya mungkin call dalam waktu-waktu ini gitu ya, ya semoga di saat-saat seperti ini masing-masing orang menemukan peluangnya, menemukan jalannya masing-masing, baik dalam bekerja atau berusaha gitu ya.
untuk pengasihan dan juga jalan untuk berbagi gitu. Di saat-saat seperti ini gue juga jadi belajar ya begitu ya, maksudnya uh, bukan lagi tentang misalnya kita nih masing-masing bisa numpuk seberapa banyak gitu kan, kita mau jadi sekaya apa atau sebanyak apa, tapi uh, semakin kita lihat misalnya kita dapat berapa, oh kita bisa bantu orang tuh berapa gitu. Nah itu jadi satu mindset yang baru, dan ini sebenarnya sedikit nyambung juga dengan tema hari ini. Nah itu salah satu bagian dari pemikiran yang new normal kali ya, semoga new normal. Yang dari Badan POM, dari BPOM. Awalnya ketika gue dapat PDF ini, gue pikir ini, waduh ini aturannya udah keluar nih. Ternyata bukan, itu ini cuma panduan, saran apa, gaya lifestyle kita lah yang mesti kita perhatikan gitu dalam menghadapi saat-saat seperti ini. Yang sebenarnya menurut gue ini tentunya bukan saja tentang new normal, tapi emang ya sebagian besar mesti udah kita jalankan di saat seperti ini, emang kayak mengenai masker, cuci tangan gitu kan, untuk menerima paket seperti apa, penyemprotan desinfektan gitu kan, menjaga daya tahan tubuh, bahkan bikin jamu. Cara bikin jamu ada di sini gitu kan. Ada juga mengenai obat-obatan gitu. Dan bagian risiko membeli obat secara online nih, maksudnya agak kurang jelas sih menurut gua. Tips memilih pelembab, keamanan pangan di restoran. Tapi ya intinya orang-orang saat ini ya sedang menunggu pastinya peraturan pemerintah yang pasti, dalam misalnya kalau buka mall, buka tempat ibadah, aturannya yang pasti gitu. Kalau sama ini, karena itu berhubungan dengan kontrol kan pastinya ya, kontrol. Sebagian besar, ya ini gue nggak bermaksud, gue berusaha sebisa mungkin dalam, bukan cuma dalam hal new normal ini, tapi sebelumnya mengenai corona dan teori konspirasi pun gue selalu berusaha untuk mengambil posisi setengah mungkin, bukan setengah separuh, tapi setengah. Jadi artinya gue mempelajari berbagai pandangan tentang itu gitu. Soalnya orang seringkali stres. Katanya saat-saat kayak begini kita sebisa mungkin jangan stres ya. Nah menurut gue salah satu yang lumayan bikin orang stres adalah selain terlalu rajin baca berita ya, tentunya juga ketika orang itu misalnya 100% berpihak pada teori konspirasi atau 100% berpihak pada media mainstream. Ketika kita hanya memutuskan untuk memilih satu pihak itu dan tidak mau mendengar pihak yang lain, itu sebenarnya tidak membuat kita jadi lebih tenang juga, atau tidak membuat kita jadi lebih ngerti, tidak membuat kita jadi lebih pintar memahami suasana saat ini gitu kan. Karena kalau misalnya kita pikir, ini penyakit bohongan gitu kan, settingan. Terus apakah kita mau berperilaku yang mencelakakan orang lain gitu kan, dengan kita tidak menjaga kebersihan misalnya.
Dan demikian juga sebaliknya gitu. Kalau kita menjadi terlalu takut dengan ini dan nggak mau ngapa-ngapain dan ya perekonomian lama-lama turun terus gitu kan, nyungsep gitu, ya otomatis penanganan kesehatan akan nyungsep juga gitu. Hanya soal waktu gitu kan. Jadi ya kita perlu mendengarkan dan melihat berbagai pandangan sih saat-saat seperti ini. Sebisa mungkin menurut gua, sebisa mungkin jangan terlalu berpihak ke salah satu. Gue sempat menanyakan juga di sana gitu beberapa hari lalu mengenai topik ini, dan waktu itu ada yang reply di postingan gue, ya new normal tuh ya sesuai padanan bahasanya ya kenormalan baru. Ya memang itu bahasa, tapi normal baru atau baru normal memang lebih bicara, yang gue tanyakan memang bicara mengenai mindset. Ya kalau bicara mindset ini seperti yang di topik gua beberapa waktu lalu, yang 2 minggu lalu ya kalau nggak salah, yang life changing decisions ya kita jangan berpikir kejauhan dulu. Pokoknya dari gua mulai dari suatu hal yang cuma kata itu dibalik aja, itu berhubungan dengan mindset yang sangat penting. Misalnya orang bilang normal baru itu apa? Oh, jaga kebersihan misalnya. Seperti apa? Misalnya rajin cuci tangan, ya itu kan hal yang basic ya, cuma mungkin intensitasnya lebih diperhatikan gitu kan, kualitasnya juga diperhatikan. Tapi hal yang sederhana banget deh, misalnya nih, buang ludah sembarangan di pinggir jalan gitu, atau bahkan di tengah jalan gitu ya, bukan cuma di pinggir lagi, di tengah jalan juga bisa gitu kan. Nah itu apakah harus dicanangkan new normal baru orang perhatikan hal kayak gitu. Itu kan mestinya sesuatu hal yang ya baru normal ya, maksudnya ketika orang sadar oh dia harus menjaga seperti itu, sampah nggak boleh buang udah sembarangan. Ya ketika orang akhirnya sadar dan disiplin soal itu namanya baru normal gitu. Baru normal, bukan suatu hal yang luar biasa, yang baru, yang ya baru jalan. Batuk atau bersin. Nah ini sebenarnya satu catatan buat gue sendiri. Gue dari dulu tuh orang yang termasuk kalangan orang yang paling nggak betah pakai masker. Maksudnya gue sakit misalnya flu gitu atau batuk gimana pun, misalnya gue masih memungkinkan untuk gue misalnya beraktivitas di luar, itu gue juga nggak pakai masker. Itu dulu, ini dulu ya.
Kecuali kalau emang tarafnya gue emang ya mesti sehat di rumah, ya pasti gue di rumah aja gitu kan. Ya, sesama juga lah yang musisi, orang entertainment. Misalnya ada yang bikin video atau project atau apa gitu, yang misalnya dalam satu ruangan gitu ya, kita jaga jarak tapi sebisa mungkin ya kita juga hargai, maksudnya upayakan pakai masker juga gitu. Kecuali kalau mungkin ya memang yang menggunakan mulut, misalnya singers gitu kan, orang yang speakers main alat musik tiup gitu masuk gua aja, mungkin tuh bisa jadi suatu pengecualian gitu kan. Tapi yang lain-lain, elemen lain yang utamanya enggak, itu ya antara sebaiknya tetap pakai masker atau ya face shield gitu kan. Meskipun pada mulanya gue setuju bahwa masker itu harusnya dengan disiplin dipakai oleh orang yang kurang sehat atau sedang sakit gitu. Secara pada saat-saat normal memang semestinya yang sehat tidak mesti pakai masker. Nah cuma inilah normal baru kita saat ini gitu, yaitu ketika kita mencoba beraktivitas kembali gitu kan, sementara ada masalah yang belum selesai, belum bisa seluruh dunia selesaikan gitu, masih sedang dicari jalan ya obatnya, vaksinnya, tapi kita ya hidup mesti berjalan. Nah inilah yang jadi new normal, seharusnya seperti itu dalam hal jadi misalnya masker gitu ya. Baru normal ini nih, misalnya tadi bicara mengenai batuk atau flu ya, di tempat umum misalnya kita lagi jalan, terus ada orang nih ya entah kita kenal atau kita nggak kenal gitu, agak deket sama kita, terus dia tiba-tiba mungkin ya, pertama kita nggak tahu dia sakit atau enggak gitu kan, tapi misalnya tiba-tiba batuk atau bersin, ya gue juga ngerti misalnya nggak semua batuk atau bersin itu adalah sesuatu yang pasti akan menyebarkan penyakit gitu kan, karena orang penyebab batuk atau bersin itu beda-beda soalnya kan. Nah tapi mungkin ada orang yang kadang merasa aneh kalau misalnya ada orang dekatnya batuk atau bersin, terus dia harus menyingkir atau menjaga jarak, tiba-tiba menjaga jarak gitu. Tapi sebenarnya itu suatu hal yang wajar gitu. Itu suatu hal yang baik yang tidak menyinggung siapapun gitu. Kalau misalnya ada mungkin antara kita yang pernah kepikir kalau itu akan menyinggung orangnya gitu. Nah jaga jarak pun sebenarnya, kalau ini gue bingung kenapa orang ngantri gitu di supermarket gitu mesti bener-bener apa ya, sampai nempel gimana gitu kan. Dan kita ketika wacana new normal ini dibilang antrian mesti dijaga jarak segala macam. Nah, gue pikir itu sesuatu yang mestinya baru normal gitu loh, baru normal. Sudah semestinya orang antrian apapun tuh ada jaraknya, meskipun mungkin tidak sejauh yang sekarang, tapi jarak itu ada gitu. Hal yang simple misalnya ATM, biasanya ada kan tempelan tuh di ubin, ya kan, nggak semua ATM ada sih, tapi kayak ada tempelannya gitu lantai, batas jarak untuk antrian gitu kan, baru normal gitu. Itu hal yang ya, tapi ketika orang melihat itu sebagai suatu hal yang mesti baru, mungkin nah itu yang terasa berat gitu, kalau orang yang tidak biasa melakukan hal yang semestinya dibiasakan dari kecil gitu kan. Bukan cuma soal polusi misalnya membuang kotoran gitu, tapi juga polusi suara sebenarnya. Jadi attitudes ya, sikap kita dalam entah itu menjaga kebersihan gitu kan, jaga jarak dan segala macam, yang mungkin terasa sebagai hal yang baru tapi mestinya itu jadi sesuatu yang ya normal dari dulu gitu kan. Cuma kenapa ini lama-lama banyak hal ya, ini sebenarnya akarnya tetap ke perilaku disiplin sih ya. Misalnya kita diajarkan 10 poin, ini di layar kira-kira kelihatannya ada yang terbalik atau enggak, jadi gua gini deh 10 ya 10. Kalau ini kan nggak mungkin terbalik dong, sebenarnya pasti 10. Nah kita diajarin 10 hal misalnya kita mesti ikutin, tapi lama-lama kita ada berapa orang yang melanggar 1 atau 2 poin dari itu. Kita ngelihat nih, terus kita ngelihat kok nih orang gak diapa-apain ya, gak dihukum gitu. Untuk
melakukan hal seperti dia gitu. Bahkan kita coba-coba melanggar 3 gitu, kita cuma sisa 7. Sisa 7, ada orang lain yang ngelihat kita dan dia melanggar 4, jadi sisa 6. Nah gitu aja terus, lama-lama disiplin itu ya hilang, habis gitu. Orang kayak gitu misalnya buang sampah. Nah ini satu keajaiban kan ya. Semoga sekarang udah jauh berkurang, tapi dulu tuh tanah kosong bisa di perumahan gitu ya. Terus ada tempelan papannya gitu kan. Jarang buang sampah di sini. Nah, keajaibannya adalah di spot yang biasanya dipasang papan itu, disitulah banyak sampah berkumpul gitu. Ini suatu anomali. Ini bukan new normal, itu udah abnormal apa ya. Begitu juga dengan spot tertentu di pojokan-pojokan di tembok gitu. Pernah lihat ada tulisan mungkin somewhere dilarang kencing gitu. Nah itu artinya apa? Itu adalah WC atas inisiatif sendiri gitu kan. Orang-orang kayak gitu gitu. Nah jadi akarnya adalah ya sikap yang kurang disiplin. Nah masalahnya itu kita tuh ngelihat ada orang yang melanggar tapi tidak diapa-apain. Terus mungkin kita dengan mudahnya menyalahkan, oh ini berarti penegakan hukumnya nih, penegakan regulasinya. Terus kita nanti ujung-ujungnya nyalahin pemerintah lagi gitu. Ya dari dulu memang PR pemerintah banyak sih, banyak. Memang namanya pengawasan hukum, pengawasan aturan memang ya sulit sekali sih, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Nah yang jadi sangat penting memang ya kedisiplinan ya kita sendiri gitu. Bagaimana kita melihat ada orang yang melanggar misalnya 4 atau 5 poin dari 10 tadi misalnya, dan mereka ya lalu begitu aja. Nah dari kita masih nggak ada kayak semacam uh, ya suara hati kita apakah berkata gitu saja ya, kita mesti tetap menjalankan yang 10 itu gitu. Mungkin kalau gue sih nggak bilang peraturan selama ini misalnya PSBB gitu atau kemungkinan new normal nanti itu akan seperti apa peraturannya, akan langsung keluar dengan sempurna semua poinnya masuk akal semua. Karena ya di berita beberapa waktu lalu juga gue baca ada berapa lah peraturan yang PSBB yang sebenarnya kurang logis gitu kan. Seperti misalnya orang naik mobil misalnya nih ya, yang gak boleh berdua di depan. Padahal secara matematis kalau dibilang dihitung jarak gitu kan, dia duduk di belakangnya. Itu gak signifikan gitu loh. Menambahnya tuh gak, misalnya orang yang berjarak misalnya 50 cm jadi 1 meter tuh gimana ya. Jadi gak, selisihnya gak sebanyak itu gitu loh maksudnya. Dan apalagi mereka dalam satu ruang tertutup, sirkulasi udara yang seperti itu maksudnya nggak akan pengaruh banyak gitu loh maksudnya. Dia cuma pindah kursi dari depan ke belakang gitu. Jadi itu peraturan yang sebenarnya satu aneh, kedua ya berpotensial sekali untuk diselewengkan, maksudnya untuk ya oknum-oknum gitu misalnya untuk menjadi alasan untuk menyalahkan orang atau ngejudge orang gitu kan. Tapi ya semoga juga dalam perkembangan nanti bisa ada solusi aturan yang lebih baik gitu kan. Termasuk solusi juga untuk ya para ojek gitu. Dalam hal ini bukan cuma soal ojek atau opang, tapi iya, dan jangan lupa siapkan helm sendiri berarti ini nanti kalau sudah boleh naik ojol lagi. Dan gue juga setuju kalau misalnya ada yang bilang sekolah sebaiknya jangan karena fokus utamanya kan memang ekonomi, dan meskipun dibilang anak-anak misalnya tidak serentan orang tua, tapi bukan berarti juga mereka bisa dijorokin juga gitu kan.
hanya karena dirasa loh. Nah, secara statistik pun uh, usia anak yang terkena COVID ini pun nggak bisa dianggap remeh juga gitu, yang terkena gitu. Jadi bukan berarti anggapan mereka lebih, daya tahan tubuh mereka lebih baik, lebih tahan, terus mereka bisa ya udah nggak apa dijorokin gitu. Itu juga ya semoga jadi pertimbangan juga sih itu ya. Sepertinya justru topik yang paling bisa memicu peperangan di udara, artinya peperangan di internet ini ya itu ya, mengenai rumah ibadah. Ini seru sekali soalnya ya, gue gak akan menyebut atau menunjuk, tapi gue lihat dari berbagai agama gitu ya, maksudnya baik di kalangan gue sendiri atau mungkin kalangan teman lain. Jadi dalam satu misalnya kita sebut suatu agama A misalnya, agama A ini misalnya di dalam mereka sendiri pun tuh bisa berbagai pandangannya mengenai ini agak dilematis juga sih, maksudnya gue sih sebenarnya lebih mendukung untuk misalnya optimalisasi sistem secara online gitu ya. Kalau di gue misalnya ya Kristen, berapa gereja ada yang sudah mulai sistem ibadah online gitu, materinya direkam dan dibagikan, saling sistem berbagi data gitu ya, misalnya untuk musiknya bisa ada beberapa instrumen dan mereka oper-operan data juga gitu, masing-masing upayakan kerjakan di rumah masing-masing. Meskipun belum semua gereja yang gua tahu memang baik secara sumber daya manusia dan sumber daya peralatannya memadai untuk itu. Tapi di satu sisi sih gue bisa bilang ya, jangan berpikir sulit atau mahal dulu, karena untuk mengadakannya itu ada banyak alternatif yang zaman sekarang yang maksudnya secara perlengkapan pun itu di saat untuk keperluan saat ini ya, maksudnya dengan yang tidak mahal pun gitu kan, termasuk entah itu mic atau audio interface atau ya software, itu bisa dilakukan gitu. Tapi memang ya perlu waktu gitu, jadi jangan, penerapan teknologi baru emang sulit untuk kalau mendadak gitu kan. Nah tapi bagi yang mesti harus rekaman di gereja langsung, baik itu misalnya memakai ruang ibadah gitu kan, memakai ruang ibadah dengan formatnya bagaimana gitu ya, diharapkan memang sih ya semua kan, maksudnya semua agama juga semua dihimbau untuk ya tetap mengikuti protokol kesehatan ya, seperti yang di edaran POM tadi, gunakan untuk encourage atau saling mengingatkan, tapi bukan untuk menghakimi orang-orang yang artinya mungkin belum, karena satu atau berbagai alasan lainnya yang baik tentunya, bukan alasan ngeyel ya, belum dapat menjalankan itu sepenuhnya gitu ya, kita bantu gitu. Bukan misalnya suatu tempat ini bisa
menerapkan sistem se-online digital mungkin gitu, bagus, tapi yang lain belum bisa sepenuhnya seperti itu. Nah itu kita jangan langsung menghakimi, misalnya, oh lu gak mau online kayak gini, berarti lu mau jadi klaster baru ya gitu kan. Bukan klaster perumahan, ini klaster COVID gitu. Jadi yang agak disayangkan juga itu sih, orang bisa zaman sekarang orang bisa mudah menuduh atau menghakimi orang seperti itu. Kita juga mesti ya melihat juga apa yang mereka hadapi gitu kan. Itu juga termasuk oleh pihak-pihak yang masih perlu bekerja lah di saat-saat seperti ini, atau sekarang terhenti tapi segera perlu bekerja lagi. Nah itu ya, satu sisi kita memperhatikan keamanan, kebersihan itu bukan untuk kita sendiri gitu kan. Jadi nggak bisa lagi pakai argumen, ini pokoknya semua ya terserah aja gitu. Kalau misalnya kena ya kena sendiri, nah itu salah gitu kan. Karena yang namanya kita terkena seperti itu, positif itu, ya kita juga otomatis potensi menyebarkan ke yang lain. Jadi kita nggak bisa bilang ini urusan kita sendiri gitu. Sisi kelemahan dari orang-orang yang terlalu percaya atau terlalu bersandar pada teori konspirasi ya. Justru surprisingly begitu, ada kecenderungan untuk empati, simpatinya itu lebih rendah gitu. Padahal mereka bisa saja berpegang pada, atau misalnya meyakini sebagian gitu, atau bahkan sebagian besar teori konspirasi itu silahkan diyakini. Tapi itu seharusnya tidak mengurangi simpati kita gitu kan. Demikian juga bagi yang sepenuhnya berpegang pada berita mainstream atau pandangannya mainstream, itu kita juga tidak menutup mata dan telinga kita dengan berbagai mungkin kejanggalan. Jadi kita tidak membutakan diri dengan rasa takut kita gitu. Tidak membutakan diri dengan rasa takut kita. Jadi kita harusnya menjadinya tuh waspada gitu kan. Bukan jadi mudah takut atau jadi mudah menghakimi. Nah itu jadi, itulah jalan tengah yang sama ini gue usahakan ya, dari bisa membaca berbagai pandangan tentang pandemi ini, tentang new normal gitu. Tujuannya seperti itu gitu. Jadi supaya tidak bersandar pada salah satu, dan ya tetap awas, tetap waspada gitu kan. PSBB agak diperpanjang, nggak usah lama-lama, mungkin kurang dari 2 minggu, mungkin enggak ya itu. Tapi ya gue sih cukup setuju kalau orang bilang terlalu terburu-buru kalau misalnya kita segera mungkin bisa 5 Juni semua dalam tanda kutip sih, perkantoran misalnya, mall oke, dengan ya dibuka, tapi dengan berbagai pembatasan yang masih ada gitu. Sekolah sih ya, sekolah udah pasti, gue kayak yang gue bilang tadi ya, sekolah sih gue kurang setuju untuk langsung buka gitu kan. Mungkin sekolah itu mesti
paling cepat menurut gua sih sebaiknya Agustus. Maksudnya kalau misalnya atau bahkan September ya. Maksudnya kalau misalnya eh, ya kita berharap sih segera membaik lah ya. Tapi untuk dibuka di bulan Juni Juli sepertinya masih kecepatan. Nah, rumah ibadah bagaimana nih? Nah, ini emang justru ini mesti malah jadi lebih hati-hati ngomongnya kalau rumah ibadah ya. Seperti yang gue baca juga sih sebenarnya beberapa waktu lalu ya. Pada intinya sih bagaimana kontrol di masing-masing rumah ibadah itu gitu. Mesti diakui agak sulit kontrolnya, agak sulit gitu kan. Tapi apakah mesti benar-benar full ditutup? Itu sepertinya enggak juga gitu menurut gua. Ada baiknya juga kalau itu dibuka dengan berbagai pembatasan yang bisa diterapkan. Itu mungkin agama termasuk agama apapun ya, jadi enggak khusus satu. Tapi menurut gua di rumah-rumah ibadah manapun di daerah-daerah gitu akan sulit kalau misalnya ada yang kurang terkontrol gitu kan, kurang terawasi, kurang terjaga gitu. Itu agak sulit untuk menegakkan aturan new normal itu gitu. Agak riskan iya. Nah, tapi apakah pembatasan itu gak bisa diangkat? Menurut gue sih bisa. Artinya kayak misalnya kalau di kalangan gue misalnya ada ibadah tengah minggu, nah itu yang tetap belum berjalan misalnya, atau di online kan. Ibadah minggu pun sebenarnya batasan nih, misalnya jumlah orang yang datang berapa. Nah itu kan ya asal semua jemaat dari masing-masing agama ini bisa disiplin sebenarnya ya it's okay untuk dibuka gitu. Nah tapi ya gitu, harapannya sih dibuka atau enggak ya. Kalau misalnya dibuka nih, misalnya bulan Juni atau pertengahan Juni misalnya rumah ibadah semua dibuka, ya diharapkan sih evaluasinya itu lumayan jangan terlalu jauh waktunya ya. Maksudnya mesti segera dievaluasi, saya entah itu per seminggu, per 2 minggu gitu maksudnya. Karena ya kita lihat juga kan yang berita baru-baru ini di Korea ya, Korea Selatan, yang sekolah sempat dibuka lagi, sekolah-sekolah sempat dibuka lagi, tapi harus ditutup lagi dan ada ya pembatasan-pembatasan lagi. Mereka menjalin pembatasan-pembatasan lagi ya, karena itu ternyata mereka sudah berjuang sekeras itu untuk menekan penyebaran, ternyata ya kebobolan juga kan gitu Korea Selatan. Jadi itu mestinya kita jadi pelajaran juga gitu untuk dalam hal pengawasannya. Bukan berarti kita pasti nggak bisa, tapi ya seperti yang disiplin tadi yang gue sebut, yang ya 10 poin tadi kan. Kita dikasih tanggung jawab 10 poin, apakah kita mau dari dalam diri kita untuk keep itu, atau kita membiarkan satu persatu poin itu ya lepas dan kita lama-lama nggak sadar kalau kita udah nggak punya 10 poin itu lagi. Masih bagus kalau sisa 2 gitu, 3 gitu kan. Misalnya orang buang sampah sembarangan tapi tidak malu lagi, nah itu jadi dia sudah kehilangan poin-poin tadi gitu kan tanpa dia sadar. Musisi sendiri bagaimana melihatnya ya? Musisi secara umum ya, kalau misalnya dilihat, gue lupa dari yayasan atau lembaga apa gitu dari luar ya, kalau nggak salah, itu yang
Mungkin teman-teman dari awal pandemi ini pernah lihat juga di share di sosial media gitu, yang ada gambar diagram kayak bulatan-bulatan seperti huruf S begitu, tapi bulatan kayak huruf S tidur. Tapi jadi itu ada bulatan-bulatan yang berbagai bidang usaha gitu, pekerjaan, yang di ujung satunya itu yang paling ibaratnya paling menjanjikan atau paling bertahan atau paling itu paling selamat lah istilahnya di dalam kondisi saat ini. Dan di ujung satunya lagi di kiri bawah itu adalah yang bidang usaha yang paling terpuruk gitu. Nah, gua musik entertainment masuknya di mana? Masuknya adalah yang paling terpuruk ini. Paling terpuruk ini itu kan uh, tourism and leisure. Nah, itu meskipun cukup jarang diangkat di berbagai diskusi gitu kan, atau talk show atau apapun gitu oleh pemerintah atau ya kalangan itu, mungkin banyak kan di suatu kalangan-kalangan lain yang memang mesti diakui ya, kita perlu peduli mereka itu ya. Cuma musisi ini adalah kalangan yang sangat jarang kesorot gitu kan, maksudnya padahal mereka di posisinya ya itu paling pojok bawah itu gitu, paling istilahnya kalau mau curhat gitu ya, sekalinya ada nih, sekalinya kita ada entertainment yang available, oh itu sering kali diperas, istilahnya diperas banget gitu, dianggap kita kayak bekerja ya pasti ya senang-senang gitu ibaratnya gitu. Jadi kesannya ya nggak apa-apa lah kita, maksudnya dengan budget segini tapi mempekerjakan mereka seperti apa gitu kan. Padahal namanya kerja mah kerja aja, bidang apapun yang namanya kerja adalah kerja gitu. Itu suatu ilusi sekali kalau orang bilang, bisa bilang, oh dengan kita bekerja sesuai passion kita, berarti kita kerja tuh kayak nggak kerja. Nah itu anggapan yang salah juga sih, karena berujung ke sikap-sikap yang mengabaikan disiplin tadi itu. Salah satu yang memicunya juga itu gitu kan. Padahal namanya kerja ya kita kerja gitu. Tapi intinya nih musisi mungkin kurang tersorot ya. Tapi belakangan ini seneng juga ya, maksudnya makin banyak sih sebenarnya pihak yang peduli dengan seniman, dengan musisi gitu. Termasuk juga kru yang membantu terlaksana suatu event, suatu acara, baik itu dalam hal sound, lighting, dekorasi. Nah itu kan mereka juga punya bagian dari itu. Nah makin banyak gue lihat sih hari-hari ini yang juga menyalurkan bantuan ke sana. Termasuk gue juga ya bantuan dari live ini juga gue juga salurkan ke teman-teman yang mempunyai uh, koneksi network yang memadai dan juga mobilitas untuk menyalurkan ke kalangan bantuan yang gue udah salurkan ini, meskipun mungkin secara jumlah ya belum besar, tidak besar gitu, karena juga yang masuk juga ya seperti gue bilang di awal ya, ya mungkin secara jumlah belum begitu besar gitu. Tapi intinya apa yang dipercayakan, apa yang diberikan atau disalurkan itu adalah ya kepercayaan gitu. Ya gue jalanin selama itu masih ada yang dipercayakan, ya gue jalanin gitu kan. Bahkan kalau misalnya ya ini semua keadaan sudah menjadi baik gitu, gue sebenarnya ya pengen mengusahakan live. Nah beberapa yang gue salurkan di sini ada misalnya kalau untuk yang ke musisi ya, seniman misalnya ada yang buat temen gue Dave Gerard ya, dia juga sering bikin live juga, dan ya dia banyak, gue juga perhatiin story-nya bagaimana dia menyalurkan bantuan-bantuan gitu. Jadi kenal udah cukup lama juga gitu, jadi cukup yakin. Nah terus juga ada ke Dira ya, Dira Mayori. Sebenarnya sih ini belum pernah ketemu secara langsung, cuma mutual friend gue banyak. Berapa tahun lalu pernah ada suatu
kita sebenarnya hampir main bareng, cuma waktu itu ada suatu accident yang menyebabkan dia berhalangan. Tapi gue juga melihat update-nya dia di Facebook ini, bagaimana dia menyalurkan bantuan ya. Seharusnya nyalurkan ke situ. Nah kalau ke bagian lain, misalnya ke orang-orang yang terdampak gitu, atau tenaga medis, nah itu gue ada beberapa, misalnya ke Alda Monica, terus ada Generasi Bermimpi, Monica Hardy dan Joel ya. The Helping Hands ini yang punya di IG itu, ketika gua search ya Helping Hands gitu, itu banyak banget, tapi yang gua ini the thehelpinghands.id gitu ya. Kemanapun sebenarnya teman digerakkan untuk menyalurkan, berikan lah gitu kan. Terus juga yayasan Tangan Pengharapan ini gue juga udah sering dengar juga program-programnya ya, dari waktu mereka banyak uh, gerakan orang tua asuh. Nah sekarang mereka juga ada gerakan untuk yang bantuan-bantuan yang sehubungan dengan COVID ini gitu. Jadi karena udah tahu cukup lama juga gitu bagaimana mereka program-program mereka ya, gue juga support ke sana, Tangan Pengharapan.